saya memang benar-benar terlihat gitu. Jadi di atas tas itu terlihat sosok kuda putih, kuda bersayap. Jadi kita bertemu dengan sungai lagi. Oh ini ya, ada batu misterius ya, simbol-simbol kuno yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tentunya ada makna dan maksud tertentu ketika leluhur kita itu menimbulkan sebuah goresan atau kemudian simbol yang ada di atas batu besar ya. Jadi ini sementara masih saya dan tim di sini sendiri yang tahu. Kepala kura-kura, Kang. Nah, seperti kura-kura ya. Ya, seperti Contoh. kepala kura-kura. Nah, ini diduga ini kemudian tubuhnya dan cangkang kura-kuranya ini masih terpendam. Masih terpendam. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, inilah penampakan dari hutan sendi yang berbukit-bukit. Ini merupakan bagian dari pegunungan Anjasmara. Disinilah kita akan menemukan jejak-jejak peradaban kuno maupun peradaban era megalitikum, yaitu era prasejarah. Nah, kita saat ini berjalan menuju Sumber Tujuh. Sumber Tujuh ini masih dikeramatkan oleh warga, Pak Kang ya? Belum banyak warga yang tahu, saya baru ditemukan. Nah ini, jadi Sumber Tujuh ini ternyata baru ditemukan. Dan tidak banyak warga lokal yang mengetahui eksistensi dari Sumber Tujuh ini. Ada proses vulkanologi ya pada masa purba, yaitu terbentuknya Gunung Welirang. Sekitar 10.000 tahun yang lalu Gunung Welirang itu terbentuk. Kemudian di situ setelah batu-batu besar aktivitas vulkanik itu, ternyata kemudian ada jejak hunian manusia prasejarah, sehingga sebagian batu-batu besar ini dipercaya juga merupakan tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Lah ini ada batu apa Kang ini Kang? Apakah masuk pipisan? Ini seperti bumerang ya Kang ya? Nah, semacam bumerang. Ya, semacam batu bumerang ya. Era masa prasejarah ya. Nah ini. Nah ini batunya ini bisa kemudian di zoom ya. Nah, batunya ini seperti bumerang bentuknya ini. Atau ungkal. Iya, atau batu ungkal untuk mengasah pusaka ya. Betul. Nah ini kayak batu ungkal. Ini batu yang sangat unik sekali ini ditemukan di area ini. Ya karena memang kita itu di pinggir sungai ya, gemericik. Jadi suaranya ini kemudian banyak noise-nya karena gemericiknya sungai. Tapi kita selalu kemudian mengeksplor hal-hal yang belum kemudian terekspos. Karena terutama di dalam hutan sendi ini di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ada batu-batu aneh seperti ini. Nah, batu-batu aneh seperti ini ditemukan oleh Kang Wawan, yaitu ketika membuka jalur pendakian Monten Pegat atau Bukit Janda dan Puncak Rengganis. Kemudian bisa mampir di Instagramnya, yaitu Puncak Rengganis. Nah, ini pembukaan jalur-jalur baru. Jalur barunya seperti ini. Nah, ini jejak dipaculi ini ya. Dipaculi ini ya. Nah, ini jejak dipacul-paculi atau disiapkan untuk kemudian jalur pendakian. Ternyata di jalur baru ini ya. Ada air terjun, Ternyata ada air terjun. Assalamualaikum Rahayu. Salam Rahayu. Assalamualaikum Rahayu. Ya ada air terjun ya. Luar biasa sekali. Coba kita lihat. Ya, Kang Wawan sendiri waktu pembukaan jalur ini, kita dari beberapa teman itu mendengar bahwa Kang Wawan itu ada pengalaman mistis di area sini. Mungkin Kang Wawan bisa bercerita kepada kita semua. Jadi ada sedikit cerita waktu itu ya, pada saat babat atau bersih-bersih jalur sini. Pada saat itu entah saya ini halu, entah itu memang benar-benar nyata, tapi saya memang benar-benar terlihat gitu. Jadi di atas tas itu terlihat sosok kuda putih, kuda bersayap, berada tepat di atas air itu. Kita nggak lama kemudian terbang ya, kita nggak ada. Oh gitu ya Kang. Ya. Jadi entah itu saya halu, entah atau mungkin hanya halusinasi atau apa ya. Jadi memang itu pengalaman dari saya.
Atau kemudian dari sini itu Kang Wawan punya pengalaman mimpi buruk atau mimpi yang lainnya Kang? Enggak ada sih kalau mimpi. Kalau mimpi enggak ada. Oke Kang, terima kasih banget Kang. Ya, sama-sama. Jadi kita bertemu dengan sungai lagi. Ya, sungai air mineral ya, dari beberapa mata air yang terkumpul. Ini airnya luar biasa sekali ini. Sangat jernih sekali. Lihat warnanya itu, kehijau-hijauan itu. Sampai seperti pertalit kayak gini. Sungainya itu, airnya itu begitu jernih. Sejernih pertalit ya, kebiru-biruan, kehijau-hijauan airnya ini. Nah, ini kayak pertalit ini airnya. Nah, ini. Airnya sangat jernih sekali. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali memang gunung dan hutan yang sangat alami ini. Kemudian Mas Kang Wawan ini kemudian menyiapkan jalur pendakian untuk ke Gunung Pegat, yaitu Bukit Janda dan Puncak Rengganis. Instagramnya Puncak Rengganis, bisa mampir ya. Nah, di sini ternyata hutannya itu sangat alami sekali. Sungai-sungainya sangat alami. Nah, batunya itu, batu ana itu sangat besar sekali. Luar biasa sekali, batu ana itu sangat besar sekali. Dicengkram oleh akar-akar pohon. Nah, kita mau melanjutkan kemana ini Kang? Oh, ini mata air ya? Ya, mata air. Oh iya. Di mata air. Lah ya, ini ternyata ada mata air. Nah, yang mengalir, gemericik ini mengalirnya. Nah, ini lihat airnya itu sangat kemilau, kebiru-biruan seperti pertalit ini. Luar biasa sekali ini. Nah, kita masih jauh nggak Kang ini Kang, perjalanan kita? Sudah nyampe. Sudah nyampe. Oh, ini ya, ada batu misterius ya. Ya, batu misterius dan batu besar ini ya. Ada kayak apa? Tulisan. Oh iya, itu ada kayaknya ada pahatan-pahatan gitu atau simbol-simbol aneh yang ditinggalkan oleh leluhur. Coba kita dekati, coba kita dekat. Coba kita mendekat ke batu aneh ini ya. Nah, itu ada goresan-goresan atau simbol-simbol kuno ya. Simbol-simbol kuno yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tentunya ada makna dan maksud tertentu ketika leluhur kita itu menimbulkan sebuah goresan atau kemudian simbol yang ada di atas batu besar ya. Kemungkinan batu besar ini juga jejak megalitik atau kehidupan prasejarah manusia purba gitu ya. Prasejarah sekitar 500 sebelum Masehi sampai awal-awal Masehi. Batunya ini sangat besar sekali. Nah, ini tepat di pinggir sungai. Karena sungai itu juga merupakan pusat-pusat peradaban. Misalnya lembah sungai Eufrat, lembah sungai Tigris, lembah sungai Nil, gitu, lembah sungai Huangho di Tiongkok gitu ya. Kalau di Majapahit sendiri ini dikenal dengan peradaban lembah sungai Berantas dan Bengawan Solo. Tapi di pegunungan dengan sungai-sungai yang kecil ini juga merupakan sendi-sendi kehidupan masa lalu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan masak, minum, mencuci, dan kebutuhan lainnya untuk kemudian minum-minum hewan-hewan. Nah, ini. Nah, coba kita tanya kepada warga ya, Kang Wawan ya. Kang Wawan, ya. Di mana asal mula ditemukan batu aneh ini? Menurut warga ini batu apa, Kang? Menurut warga sih nggak ada yang tahu ya. Iya, ada betul. yang tahu untuk warganya. Jadi ini sementara masih saya dan tim sini sendiri yang tahu. Jadi tim Puncak Rengganis ya. Betul. Karena membabat atau membuat jalur baru untuk pendakian Puncak Rengganis dan menemukan kekunoan serta jejak-jejak megalitik, yaitu peradaban batu besar. Nah, ini batunya itu seperti apa Kang kira-kira Kang? Semacam ini salah satu batu, terus ada juga yang berbentuk seperti kepala, entah itu kepala ikan atau kepala naga ya, atau kepala ular. Nah, lihat ini. Ya. Ada batunya ini seperti ya. Ini seperti kalau ini Kang, ini mulut bawahnya itu lancip. Ini seperti kepala kura-kura Kang. Nah, seperti kura-kura ya. Ya, seperti kepala kura-kura. Nah, ini diduga ini kemudian tubuhnya dan cangkang kura-kuranya ini masih terpendam. Kemudian di atasnya ini ada pohon besar, pohon bambu dan pohon ambulu. Nah, ini ya luar biasa sekali ya penemuan batu kepala kura-kura ya di dalam hutan sendi. Nah, ini. Di sampingnya juga ada batu yang sangat besar sekali ya, jejak peradaban megalitik. Kalau batu besar ini menurut Kang Wawan mungkin
ada semacam penghuninya, Kang ya? Nah, Benar apa, Kang? bisa jadi ya. Iya. Soalnya tergantung dengan kepercayaan masing-masing. Jadi kita sih harus percaya memang ya dengan adanya dunia lain. Ya, mungkin semacam itulah Alam gaib ya. alam gaib. Karena memang secara autentik dan kredibel itu kitab-kitab suci itu menceritakan bahwasanya kita itu juga bertetangga dengan alam gaib. Nah, ada di situ banyak makhluk-makhluk lain selain manusia itu sendiri. Nah, luar biasa penemuannya ini ya. Semoga tetap lestari ya. Katanya di hutan ini juga hewan-hewannya masih banyak, Kang ya. Masih Apa banyak. saja, Kang, hewan-hewan yang ada di hutan ini, Kang? Banyak kan semacam apa ayam hutan, elang Jawa, rangkok, terus ada juga macan tutul juga masih ada. Oh, macan tutul masih ada. Masih ada. Kumbang juga masih ada. Oh, macan kumbang ya yang di pohon-pohon itu ya, masih ada. Yang paling banyak macan dahan gitu. Macan dahan yang warna hitam ya. Bukan, yang agak tutul gitu. Oh, yang agak tutul-tutul gitu ya. Agak kecil dari macan Oh, tutul. agak kecil. Betul. Macan dahan. Macan dahan. Bukan macan laras, Kang ya. Macan laras kan lebih kecil lagi. Macan laras lebih kecil lagi. Ternyata di hutan ini banyak hewan-hewannya juga. Jadi tetap harus hati-hati ya. Artinya kalau melakukan pendakian ke Rengganis maupun Bukit Janda di Desa Sendi ini, bawa tim lah lebih aman. Bawa tim, jangan sendirian. Tapi Karena hutannya ini sangat rimbun dan masih sangat alami sekali. Nah itu luar biasa. Semoga kemudian tetap lestari.